STA TV Media Syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Senang sekali masih bisa menyapa para pendengar dan pemirsa STA TV di mana saja berada. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 22 Safar bertepatan dengan tanggal 10 Oktober 2020 Masehi. Saya Safarudin akan memandu acara kesehatan kita di hari ini. Sudah terjadwal seperti biasa kajian rutin kita pada setiap hari Sabtu insyaallah pukul 17.00 sampai dengan pukul 18. Adapun yang menjadi narasumber kita di sore hari ini adalah Dr. Hasanuddin, spesialis OB/GYN dan konsultan onkologi, dokter ya. Ya. Adapun tema pembahasan kita di sore hari ini adalah kista ovarium dan nyeri haid pada wanita. Program kesehatan ini disiarkan secara serentak 5 radio di beberapa wilayah Aceh, yaitu Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM Banda Aceh, kemudian Radio Al-Kans 106,1 FM Kota Langsa, kemudian Radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon Aceh Tengah, kemudian ada Radio Vinafira 101,1 FM Lok Semawi, kemudian ada juga Radio Lauser 94,6 FM Kutacani Aceh Tenggara. Sahabat pendengar di mana saja berada yang sudah kami sebutkan radionya tadi, silakan didengarkan di sore hari ini. Insyaallah pembahasan ini cukup menarik ya, karena bisa jadi banyak diderita oleh kaum perempuan, sehingga tema ini dokter menyarankan untuk kita angkat di studio kita. Baiklah, berhubung karena dokter sudah hadir bersama saya di studio, kepada beliau dipersilakan untuk menyampaikan pengantarnya, dokter ya, supaya kita tahu apa itu kista ovarium dan apa itu nyeri haid pada wanita. Silakan dokter. Baik, terima kasih Tuku Safarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Syiar Tauhid yang dirahmati Allah, saya senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik yang barangkali banyak diderita oleh para wanita, yaitu kista ovarium dan nyeri haid pada wanita. Ya. Jadi kista ovarium ini merupakan tumor jinak dia. Jadi suatu tumor yang sifatnya tidak berbahaya, namun menyebabkan nyeri pada saat haid. Ya. Kebanyakan wanita sering mengeluh nyeri haid, terutama pada saat dia mendapatkan haid hari pertama dan hari kedua. Hari ketiga mulai berkurang nyerinya, lalu hari keempat hilang sendiri. Nah, istilahnya hilang tanpa bekas. Ya. Namun bulan berikutnya pada saat wanita tersebut haid, dia akan nyeri lagi. Nah, sehingga inilah yang sering menjadi masalah ya pada wanita. Sebagian wanita kadang-kadang karena nyeri haid yang sangat hebat ya, terutama pada hari haid pertama dan haid hari kedua, sehingga dia hanya bisa berbaring, tidak bisa bekerja ya, sehingga mengganggu pekerjaan sehari-hari ya. Kadang-kadang dia harus minum obat anti nyeri ya. Lama-lama awalnya dia minum obat anti nyeri itu mempan, lama-lama karena sudah terbiasa sudah tidak mempan ya. Walaupun dia minum obat, ternyata masih nyeri. Inilah masalah-masalah yang barangkali akan kita bahas di sini. Kita mengangkat tema ini para pendengar di mana saja berada, karena siogianya seorang muslimah itu harus menjaga kesehatan dirinya, sehingga dia memudahkan untuk beraktivitas, beribadah, dan bisa melayani suaminya dengan baik, sehingga terciptalah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dokter ya. Betul. Ya. Biasanya saya mengajukan pertanyaan kepada dokter, nih sudah saya buat. Tapi untuk hari ini saya tidak membuat pertanyaan, dokter, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Betul. Sehingga mungkin
dari konsultasi para pendengar di mana saja berada, itu saja yang kita bahas karena kita menampung ya aspirasi ini ya. untuk menjawab permasalahan-permasalahan perempuan. Mungkin di masa pandemi ini ada rasa takut untuk ke dokter, ke rumah sakit, sehingga kami menghadirkan acara ini untuk membantu para muslimah di mana saja berada yang bisa menyimak siaran ini. Bagi Anda yang ingin bertanya bisa kirimkan via WhatsApp ke nomor 0852 1414 2314 atau bisa menghubungi kami via telepon di 0852 7732 3266. Kita langsung saja dokter untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dokter ya. Baik. Iya. Banyak sekali dokter. Iya, ya. Mudah-mudahan bisa sempat terjawab di hari ini. Ya. Pertanyaan pertama dokter. Ya. Ini dari Ummu Abdillah di Makassar. Pertanyaannya, ana seorang akhwat yang belum menikah dan ana sudah hampir 2 bulan belum haid. Ana hanya kayak rasa-rasa mau haid dokter, tapi tidak keluar sampai sekarang. Apakah ada masalah dengan ana dokter? Nah, jazakallahu khair atas jawabannya. Baik, jadi itu tidak haid 2 bulan ya. Jadi ini masuk dalam kategori haid yang tidak teratur atau bisa juga disebut sebagai gangguan haid. Iya. Jadi ada 2 jenis gangguan haid ya. Yang pertama adalah haidnya itu jarang-jarang, misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu ya. Ada juga haidnya yang sering, misalnya sebulan 2 kali atau sebulan sekali, namun sudah 10 hari belum berhenti ya. Iya. Atau baru berhenti 2 hari, sudah mandi, udah senang, udah puasa, besok haid lagi. Nah ini bisa pusing ini ya. Kalau terjadi kayak gini, misalnya haidnya sebulan 2 kali atau haidnya lama, tentu wanita tersebut akan pusing ya, dan suaminya lebih pusing lagi ya. Kebetulan ini belum menikah ya. Jadi itu adalah bentuk dari gangguan haid. Idealnya memang seorang wanita itu haidnya itu teratur ya, setiap bulan ya. Kemudian lamanya haid juga tidak terlalu lama, antara 2 sampai 6 hari ya. Itu kemudian ganti pembalut antara 2 sampai 4 kali per hari ya, atau istilahnya itu mereka memakai Softtek ya, atau Lorier atau apa ya. Jadi itu normal. Nah, kalau dia tidak haid 2 bulan ya, 2 bulan itu namanya gangguan haid ya. Bisa jadi saat itu hormonnya lagi rendah ya, sehingga tidak mampu untuk menstimuli atau merangsang darah haid pada rahim ya. Itu nggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Walaupun kalau mengganggu barangkali bisa dipancing untuk dapat haid ya. Namun kalau dia tidak haid juga, saya rasa tidak berbahaya ya. Itu nggak masalah. Asal jangan haidnya itu sering ya, sering. Misalnya sebulan 2 kali gitu ya, bisa sebutkan tadi, atau sebulan sekali tapi udah 10 hari tidak berhenti. Bahkan sering para akhwat yang mau umroh atau mau haji kan, kadang-kadang ke dokter diberikan obat supaya tidak haid di sana selama 1 bulan 2 bulan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Dokter. Ya. Demikian Ummu Abdillah yang ada di Makassar, mudah-mudahan terjawab apa yang dikeluhkannya. Kemudian ada Ummu Fulanah di Banda Aceh. Umur ana sudah 45 tahun. Ya. Belakangan ada terasa nyeri seperti sedang haid di perut bagian bawah. Setelah itu keluar cairan. Setiap nyeri setelahnya ada cairan. Setelah nyeri ada cairan, dokter. Ana juga mengalami nyeri setiap haid, dokter. Ya. Dan sudah pernah USG, hasilnya bersih. Pertanyaannya, nyeri apa yang sekarang ini, dokter? Nah, nyeri apa ini? Ya. Jadi nyeri pada saat haid itu bisa karena kista ya. Yang sering adalah kista coklat atau kista endometriosis namanya ya. Namun Fulanah ini sudah USG ternyata bersih ya. Tidak ada tidak ada kista. Berarti nyeri haidnya ini bukan karena kista. Bisa jadi karena ada infeksi peranakan ya. Bisa juga barangkali karena kadar hormon prolaktin yang tinggi ya. Atau bisa juga karena yang disebut dengan PMS, jadi premenstrual syndrome. Jadi setiap ada wanita
kalau di USG normal, tidak ada apa-apa. Iya. Namun setiap haid nyeri, dan nyerinya itu kadang-kadang timbul malah 1-2 hari sebelum haid. Nah, beda dengan kista. Kalau kista itu haidnya itu terjadi pada hari pertama, hari kedua. Iya. Namun kalau karena gangguan hormon atau karena istilahnya PMS atau premenstrual syndrome ya, nyerinya sebelum haid. Iya. Sebelum haid sudah nyeri, selama haid nyeri juga. Nah, nanti akan hilang sendiri ya. Ini untuk yang kasus seperti ini barangkali ya dia disarankan untuk mengurangi konsumsi garam kira-kira 1 minggu sebelum haid ya. Iya. Kemudian tidak boleh stres ya. Makin stres makin nyeri. Iya, ya. iya. Suruh banyak konsumsi, harus banyak makan sayur-sayuran ya, banyak minum ya. Kemudian untuk yang pelanah ini karena dia sudah di USG memang tidak ada gambaran kista, bisa jadi karena infeksi. Buktinya dia setiap haid itu karena setiap nyeri kadang-kadang keluar cairan. Ya. Bisa jadi itu ada cairan dari mulut serviks atau dari mulut rahimnya ya. Iya. Demikian Fulan di Banda Aceh, mudah-mudahan terjawab apa yang dikeluhkannya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Sumber, Ustaz. Ya. Hidayati dari Sumber. Pertanyaannya, anak wanita yang bekerja di sebuah toko. Pagi, anak buka pukul 6.30 dan tutup pukul 21.30. Ya. Saya sering merasa sakit badan dan saya juga sering bau badan, juga bau napas. Bagaimana cara mengatasinya, dokter? Ini berkaitan dengan pembahasan kita bagaimana, dokter? Ini sebetulnya tidak ada tidak ada hubungan dengan pembahasan kita ya. Barangkali ada saran ya, kita jawab aja. Iya. Ini barangkali bisa kena kelelahan ya. Oh, kelelahan. Kelelahan kadang-kadang akan muncul keringat ya. Kemudian akan bau badan ya. Dia tentunya dia bisa konsultasi dengan bagian spesialis kulit ya. Barangkali nanti akan dikasih terapi atau apa ya. Ya. Demikian untuk saudari Hidayati yang ada di Sumbar, Sumatera Barat, dokter ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Fulanah dari Depok, Ustaz. Dokter, pertanyaannya, saya ibu beranak 2. Apakah keputihan berwarna kuning tiap hari normal sejak gadis? Sebelum hamil anak kedua sempat positif ada lesi di mulut rahim dan sudah krioterapi. Namun sampai sekarang tetap keputihan setiap hari, dokter. Ya. Nah, ini menarik untuk dibahas ya. Iya. Jadi kalau keputihan kuning tentunya ini tidak normal. Iya. Ya. Jadi secara umum memang keputihan itu dibagi 2, ada yang sifatnya normal, fisiologis ya. Di mana keputihannya itu putih, tidak banyak ya, tidak banyak dan biasanya muncul pada saat menjelang haid atau setelah haid atau pas saat mulai hamil ya. Itu kita anggap masih normal ya, fisiologis, artinya dia tidak berwarna, tidak ada gejala seperti gatal, perih dan sebagainya ya. Itu masih normal. Kemudian keputihan yang kedua adalah keputihan yang sifatnya abnormal atau patologis ya. Di sini biasanya warnanya berubah. Tidak putih lagi, warnanya kuning ya, karena ada infeksi ya. Bisa juga menjadi kehijauan ya. Kemudian ini penyebabnya tentunya bisa karena virus ya, tidak bisa karena kuman, bisa karena parasit ya. Juga sering jamur ya. Jadi tergantung gejalanya. Biasanya kalau jamur itu disertai dengan gejala gatal ya. Gatal. Warna keputihannya pun khas, dia seperti bubuk susu yang dikasih air atau pasien mengeluhnya seperti santan. Begitu, nah, itu dokter. jamur ya. Kemudian Ibu Fulanah ini sudah pernah di krioterapi. Berarti memang itu ada lesi di mulut rahim. Bisa jadi itu karena virus. Yang paling sering adalah virus HPV ya, HPV. Ini disarankan supaya Ibu Fulanah ini untuk kontrol kembali kepada dokter kandungan di Depok ya. Untuk melihat kembali apakah ada lesi enggak. Karena bisa jadi keputihan dan kekuningan tersebut mungkin ada lesi baru ya. Apakah nanti perlu di krioterapi kembali atau barangkali dikonisasi atau apa ya. Nanti akan ditentukan oleh dokter kandungannya ya. Bisa dijelaskan sedikit dokter tentang lesi ini, kan tidak semua tahu ini apa itu lesi, dokter. Ya. Jadi sebenarnya lesi itu hanya istilah bahwa seperti misalnya
mulut yang seriawan. Gitu. Kita lihat ada pecah-pecah, seperti ada seperti ada goresan, disentuh berdarah, itu biasanya disebut dengan lesi. Ya. Nah, istilah lesi itu khas disebut untuk mulut rahim. Iya. Jadi pada mulut rahim itu apabila ada virus, ya, virus itu akan terjadi perubahan pada mulut rahim. Ya. Kalau kita lihat dengan mata telanjang terlihat seperti bibir yang serawan, seperti adanya goresan, seperti adanya semacam erosi. Erosi maksudnya itu disentuh berdarah, ya, seperti ada bintik-bintik kemerahan gitu ya. Nah, jadi untuk memudahkan itu disebut tuh lesi. Lesi, dokter ya. Dari beberapa pertanyaan tadi paling banyak dari luar Aceh nih, dokter. Ya, mudah-mudahan orang Aceh sehat semua, dokter ya, karena jarang pertanyaan yang masuk ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para pendengar di mana saja berada, bagi para pendengar kami yang di luar daerah, bisa mendengarkan bisa menonton di YouTube kami atau channel medsos lainnya seperti Facebook, sehingga bisa bertanya. Ini banyak dari luar sepertinya dia lihat YouTube kita nih, dokter. Nonton YouTube, kemudian mungkin melalui streaming. Kemudian ini dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dokter. Iya. Pertanyaannya, saya wanita menikah berusia 35 tahun. Iya. Memiliki 3 orang anak. Akhir-akhir ini saat sedang haid sering merasa sakit di bagian pinggul sebelah kiri. Ya. Dan sampai kaki sebelah kiri terasa kram atau kebas, dokter. Tulang kaki kiri juga sering terasa nyeri. Saya sering suntik Neorabion untuk agak membaik setelah penyuntikan itu, dokter. Nah, ini bagaimana? Apa yang saya alami ini, dokter? Ya. Jadi nyeri pinggang itu penyebabnya itu bisa macam-macam. Salah satunya bisa karena kista, kista ovariumnya. Bisa juga karena adanya infeksi pada panggul atau rongga panggul, ya, yang disebut dengan PRP, penyakit radang panggul. Bisa juga karena ada sedikit gangguan saraf. Kalau dari cerita ibu tersebut bahwa kalau disuntik Neurobion agak membaik, kelihatannya ini ada masalah saraf. Saraf ya. Saya sarankan ibu tersebut bisa berkonsultasi dengan dokter ahli saraf yang ada di sana, ya, untuk melihat kenapa kok nyeri pinggulnya sampai ke belakang, ya, sampai kakinya kebas, ya. Padahal beliau kan masih berumur 35 tahun. 35 ya. tahun. Artinya masih jauh dari gejala menopause atau premenopause, ya. Jadi perlu konsultasi ke sana. Konsultasi ke dokter saraf, dokter. Ya. Demikian saran Dokter Hasan untuk ibu yang bertanya yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, dokter. Ya. Assalamualaikum. Bismillah, ana mau tanya, apakah normal saat haid wanita sudah berhenti pada saat usia 46 tahun? Sebelumnya terdapat penyakit penyerta seperti darah tinggi, dokter. Apakah normal berhenti haid setelah umur 46 tahun? Ya. Jadi berhenti haid, ya, berhenti haid apakah itu sementara, ya? Kalau sementara barangkali beberapa bulan ke depan akan haid lagi, ya. Namun kalau dia berhentinya berturut-turut selama 12 bulan, ya, itu sudah masuk kategori menopause. Jadi menopause itu artinya adalah berhentinya haid selama 12 bulan berturut-turut, ya, berturut-turut. Itu berhubungan dengan faktor gizi dan kesehatan seorang wanita. Makin bagus gizinya, menopause-nya juga makin lama dan makin panjang, ya. Saya pernah menemukan pasien-pasien usia 52-53 tahun itu masih haid, ya. Namun teorinya adalah kalau dia haidnya berhenti di usia 46, itu masih masuk normal. Oh, normal, dokter. Kecuali kalau misalnya haidnya itu berhenti di usia di bawah 40 tahun, ya. Itu namanya menopause precox, terlalu cepat. Terlalu cepat, ya. Dokter. Nah, penyebab terlalu cepat itu bisa karena memang bawaan tubuhnya, jadi memang karena sudah terjadi defisiensi dari hormon estrogen. Bisa juga akibat buatan. Misalnya seorang wanita belum berusia 40 tahun, kemudian ada kista ovarium kiri kanan besar gitu kan, nggak bisa diselamatkan sehingga harus diangkat dua-duanya, ya. Begitu diangkat kista dua-duanya itu, hidung telur juga ikut terangkat, sehingga setelah operasi wanita tersebut tidak haid lagi, tidak haid selamanya. Ini yang disebut dengan menopause buatan, ya, karena operasi, ya.
Tapi ada juga yang sifatnya memang menopusnya normal, artinya fisiologis, ya. Pada saat seorang wanita sudah memasuki usia 50 tahun, dia tidak haid lagi, itu katakan menopause yang alami. Iya. Berarti tidak mengapa, dokter, normal, dokter. Ya. Demikian yang bertanya tadi tidak disebutkan di mana tinggalnya. Kemudian ini ada dari Ibu Nur di Jakarta, dokter. Ya. Usia sudah 35 tahun. Ana menderita kista ovarium 1 cm 2012. Sudah dioperasi pada tahun 2014. Kista endometriosis, dokter. Ya. Ana muncul lagi dengan ukuran yang lebih besar, yaitu 3 cm. Ana belum punya keturunan, menikah sudah 10 tahun. Apakah yang menyebabkan kista ini Ana tumbuh lagi, dokter? Apakah ini dari makanan? Apakah Ana harus operasi lagi, dokter? Karena siklus haidnya itu 28 hari sekali, dokter. Ya. Jadi Ibu Nur dari Jakarta ini kan sudah pernah operasi kista sekali. Iya. Cuma tadi kalau nggak salah disebutkan ukuran kistanya 1 cm. Ya, 1 cm. 1 cm sebetulnya nggak perlu operasi, ya. Operasi. Ya. Jadi ukuran kista itu, ya, ada dua khilafiah, ya. Ada yang mengatakan apabila ukuran kista di bawah 5 cm itu tidak perlu operasi. Operasi itu apabila ukuran kistanya di atas 5. Iya. Kemudian ada khilafiah satu lagi mengatakan bahwa apabila dia di bawah 8 cm tidak perlu dilakukan operasi. Tapi kalau ukurannya di atas 8 cm itu harus dioperasi. Nah, kita di Indonesia memang kebanyakan kita menganut yang pertama, ya. Apabila kistanya di atas 5 cm, rata-rata memang itu dilakukan operasi karena pasien itu merasa nyeri, ya, dia minta operasi. Tapi kalau di bawah 5 cm belum perlu dioperasi. Jadi cukup dengan diobservasi aja, ya. Kemudian memang kista ini banyak yang berulang. Misalnya sudah dioperasi, ya, setelah 3 tahun 4 tahun kemudian dia bangkit lagi. Muncul lagi. Nah, kalau kita operasi lagi entar 4-5 tahun muncul lagi. Jadi memang agak repot. Repot, ya. Nah, apakah ada hubungan dengan makanan? Jadi sebetulnya kista muncul pada seorang wanita salah satunya dipengaruhi oleh hormon, ya. Hormon, dokter. Namanya hormon estrogen. Barangkali karena wanita tersebut hormon estrogennya tinggi, kemudian ditambah lagi dengan banyaknya reseptor yang ada di hidung telur, ya, di ovarium, maka muncullah kista ovarium. Nah, itu memang sifatnya bisa karena diturunkan dari ibunya, ya. Jadi tinggi hormon. Namun ada juga karena faktor makanan. Ada beberapa makanan yang memang mengandung estrogen, ya, estrogen. Misalnya kacang kedelai, ya. Kacang kedelai itu ternyata mengandung estrogen dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Namanya adalah fitoestrogen. Nah, kalau misalnya orang senangnya makan kedelai seperti tahu, tempe, gitu, ya. Suka minum susu soya, susu kacang kedelai, yang memang itu kadang-kadang juga ikut andil, memicu munculnya kista, ya. Berarti ada pengaruhnya dari makanan. Ada faktor makanan. Jadi biasanya pasien-pasien kita suruh diet aja, pantang aja, nggak usah makan itu. Ya. Ya, beliau juga belum mempunyai keturunan, sudah 10 tahun, ya, kita doakan supaya segera, dokter, ya. Mudah-mudahan. Pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini dari Bandar Lampung, dokter. Ya. Pertanyaannya, saya tidak pernah teratur setiap kali haid. Apakah bahaya? Kalau untuk mengalami rasa nyeri saat haid, alhamdulillah saya tidak pernah merasakannya, ya. Ini bagaimana, dokter? Yang tidak teratur itu, tapi tidak ada rasa sakit, apakah berbahaya atau tidak? Jadi kalau dikatakan bahwa haid tidak teratur, apakah bahaya atau tidak? Itu tergantung, ya kan? Bentuk ketidakteraturannya ini, apakah haidnya itu maksud tidak teratur sini haidnya jarang-jarang? Ya, misalnya seperti saya sebutkan sebelumnya, haidnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, itu tidak bahaya. Tidak bahaya, ya. Jadi tidak seperti yang anggapan ibu-ibu selama ini bahwa, waduh, kalau kita tidak haid
atau haidnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ini berarti darah kotornya nggak keluar, numpuk nih jadi penyakit. Enggak juga dokter. Jadi kalau orang nggak haid 2 bulan 3 bulan itu bukan berarti darah haidnya atau darah kotornya numpuk di dalam rahim nggak keluar. Enggak. Iya. Namun memang darah haidnya itu tidak terbentuk. Tidak terbentuk karena dokter. hormonnya rendah ya, tidak mampu untuk merangsang pembentukan darah di dalam rahim ya. Namun kalau bentuk ketidakteraturannya itu sering, misalnya sebulan 2 kali, sebulan haidnya 3 kali ya, sebulan sekali sudah 10 hari nggak berhenti, atau baru berhenti 2 hari haid lagi terus gitu, bahaya. Ya, lemes. Kemudian banyak kehilangan darah ya, HB-nya bisa turun. Kebanyakan ibu-ibu ini harus dirawat di rumah sakit, kadang-kadang harus transfusi darah sampai 5 kantong. Ya, jadi bahaya. Bahaya dokter. Kalau yang haidnya sering. Iya, kayaknya sering dokter ya. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi via telepon, silakan hubungi kami di 0852 7732 3266. Tadi sudah ada yang telepon tidak terangkat karena dokter lagi menjawab pertanyaan dokter. Nanti dipotong marah yang ini dokter, marah yang kirim pertanyaan. Baik, selanjutnya dari Semarang dokter nih, banyak dari luar Aceh. Iya. Pertanyaan dari Fitri dari kota Semarang. Izin bertanya dokter. Anak usia sudah 56 tahun. Beberapa bulan ini, kurang lebih 5 bulan ini, qadarullah anak sering merasakan sakit di ulu hati dan pinggang bagian kanan ketika mau datang bulan, dan sakitnya yang sakit sekali seperti nyeri kayak asam lambung. Nah, dokter. Atau ini kita angkat telepon dulu, dokter. Kita lanjutkan nanti. Boleh. Ya. Kita angkat penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ibu? Di Banda Aceh. Umu siapa? Umu Aisyah. Umu Aisyah di Banda Aceh. Silakan bertanya, ibu. Iya. Ini dok mau nanya. 12 yang lalu pernah mengalami kuret, terus sekalian dengan sterilisasi. Ya, halo? silakan. Ya. Pernah dikuret ya? Ya. Halo. Ya, silakan ibu. Silakan Ibu Aisyah. Umu Aisyah. Iya. Pada bulan 12 yang lalu saya pernah tapi sekaligus dengan sterilisasi. Sterilisasi itu disarankan sama dokter jantung karena saya bermasalah dengan jantung. Jadi dokter menyarankan untuk tidak hamil lagi karena ada masalah dengan jantung. Cuma masalah saya sekarang ini udah 6 bulan terakhir, setiap haid itu saya sakit, bukan hanya di perut atau ke pinggang ya. Tapi kadang sampai mual, pusing, sampai menggigil juga dok. Nah itu 6 bulan terakhir ini seperti itu, bahkan sampai dari sebelum habis haid seperti itu. Nah itu kenapa kira-kira ya dok? Terima kasih Umu Aisyah yang di Banda Aceh dokter. Jadi yang dikatakan oleh Umu Aisyah itu bahwa pada saat dilakukan kuretase, kemudian dokter menyarankan dilakukannya steril atau istilah sekarang inilah kontab ya, kontrasepsi mantap ya. Karena memang ada masalah jantung. Saya rasa itu tindakan yang benar ya, benar karena memang seorang wanita yang ada jantung ya, penyakit jantung, apabila dia hamil tentu akan memberatkan jantungnya ya. Kemudian dalam 6 bulan ini mulai sakit pinggang ya dan nyeri perut. Ini bisa jadi ada kista ya. Maka saya sarankan sebaiknya Ibu Aisyah bisa ke dokter kandungan setempat untuk USG ya. Jadi untuk mengetahui apakah memang ada kista atau ada sebab lain ya. Kemudian ada juga tadi katanya ada gangguan juga di ulu hati atau di lambung ya. Bisa juga ada mah barangkali ya. Namun untuk nyeri pinggang ini memang harus ditangani, harus dipikirkan secara serius ya. Jadi perlu kita USG, kita USG supaya jelas apa penyebab nyerinya itu ya. Kita jawab pertanyaan selanjutnya dokter yang via telepon. Oh, sudah mati. Silakan dicoba kembali, mudah-mudahan tersambung kembali untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, silakan hubungi kami di 0852 7732 3266. Kita angkat dokter. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ini dengan Ibu Nur. Dengan siapa di mana? Ibu Nur di Aceh Besar. Ibu Nur di Aceh Besar. Ya. Ya, silakan Ibu. Ini mau tanya sama Dokter Hasan. Ya. Apakah di Aceh ini kita kalau mau melakukan pap smear itu ditemani langsung oleh dokter kebidanan? Misalnya layanannya yang harus kita cari yang jangan dilakukan oleh bidan yang ada dokternya. Jadi begitu bisa dilihat untuk flu-nya tuh dilihat oleh dokter kandungan. Nah, jadi bukan bidan yang melakukan. Mohon penjelasan dari Dokter Hasan. Iya, silakan dokter. Ya, terima kasih Ibu. Jadi kalau mau melakukan pap smear, kalau mau dilakukan langsung oleh dokter spesialis kebidanan kandungan bisa Ibu ya. Jadi Ibu bisa datang ke rumah sakit, misalnya ke rumah sakit Dr. Jainal Abidin ya. Di sana akan dilihat langsung oleh dokternya. Iya. Namun sebetulnya pap smear ini sudah menjadi program pemerintah ya, di mana kita juga melatih bidan-bidan, bahkan kalau di Jawa sana kader kesehatan atau kader posyandu pun ikut dilatih supaya mereka bisa membantu untuk melakukan pap smear secara menyeluruh ya. Karena memang penduduk kita sangat banyak ya. Jadi ini merupakan program pemerintah untuk menekan kejadian kanker mulut rahim ya. Jadi sebetulnya bidan-bidan yang di Puskesmas mereka sudah terlatih, mereka mampu untuk melakukan pap smear. Namun hasilnya tetap akan dikirimkan ke dokter ahli patologi anatomi. Nanti dokter patologi anatomi yang membaca. Jadi bidan di sini hanya mengambil sekret atau cairan yang ada di mulut rahim, lalu ditaruh di objek gelas atau di kaca, kemudian dimasukkan dalam alkohol, lalu dikirim ke dokter patologi anatomi. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, cuma kalau misalnya ibu lebih puas merasa kalau yang melakukan itu langsung dokter ahli atau spesialis kebidanan kandungan, bisa juga ibu bisa datang ke rumah sakit Dr. Jainal Abidin di Poli Kebidanan. Iya. Itu Ibu Nur yang ada di Aceh Besar. Tadi sudah ada penelpon lagi dokter, tapi terputus. Silakan dihubungi kami kembali di 0852 7732 3266. Kita agak sedikit terganggu dengan suara hujan dokter, tapi tidak masalah. Insya Allah jelas didengar di rumah para pendengar dan pemirsa STA TV. Kita kembali ke SMS nih dokter. Ya, silakan. Masih banyak sekali ini. Mudah-mudahan kalau tidak terselesaikan hari ini kita akan lanjut Sabtu depan. Boleh. Pertanyaan dari Ibu Fitri tadi dari kota Semarang, dokter. Ya. Dulu Anya merasakan nyeri sampai ke ulu hati, dokter. Ya. Sampai ke pinggang bagian kanan, ya. Ya. Kemudian pegal yang sangat teramat, ya. Ya. Dulu tidak pernah merasakan seperti ini, tapi sekarang yang baru-baru ini bisa merasakan seperti ini. Bagaimana ini, dokter? Ya, itu penyebabnya bisa macam-macam sebenarnya. Lebih dari satu macam. Salah satu bisa juga karena kista ya, kista endometriosis. Ya. Namun untuk tahu itu kista apa bukan, tentunya dengan pemeriksaan USG. Kita melakukan USG. Maka Ibu Fitri bisa ke dokter yang ada di Semarang ya. Di sana banyak dokter yang memang ahli onkologi. Di sana ada Dokter Mirja ya. Kan. Itu bisa ke sana untuk ada juga dokter Edi Ambari ya, coba nanti diperiksa di sana. Jadi ketahuan kenapa kok nyeri ya, apakah dia memang ada kista endometriosis atau jangan-jangan cuma penyakit radang panggul aja ya. Itu tentunya harus diperiksa dulu supaya jelas penyakitnya ya. Ini pertanyaan selanjutnya dokter dari disebutkan nama dari seorang ibu yang ada di Malang, Jawa Timur. Pertanyaannya, saya punya pertanyaan tentang bagaimana mengatasi keputihan, dokter. Ini mengatasi keputihan bagaimana ini? Apakah ada trik tertentu gitu ya? Jadi keputihan itu ya, itu penyebabnya itu macam-macam. Ya. Secara umum keputihan bisa disebabkan oleh kuman ya. Yang paling sering kumannya lah kuman E. coli. Jadi kuman yang ada pada saat orang melakukan pup atau BAB ya. Barangkali karena waktu ibu-ibu BAB kemudian cebok salah sehingga sebagian airnya itu barangkali masuk ke vagina ya. Itu juga akan menyebabkan keputihan. Bisa juga karena jamur. Jadi karena lembab. Kadang-kadang setelah cebok
tidak dilap sehingga nunggu kering sendiri, lembab, kena jamur ya. Bisa juga karena parasit ya, parasit. Bisa juga karena virus. Jadi tentunya penanganannya itu adalah tergantung penyebabnya. Jadi kita memberikan terapi atau obat sesuai dengan penyebabnya. Namun yang paling penting adalah bukan mengobati sebetulnya, tapi yang paling penting adalah bagaimana mencegah. Dokter. Jadi kita mencegah keputihan tentunya dengan hidup yang sehat ya, menjaga kebersihan, hygiene dan sanitasi yang bagus ya. Jadi insya Allah akan jauh dari keputihan. Karena kalau kita tidak mencegah, diobatin, sering ini sembuh 3 bulan kemudian bangkit lagi. Jadi harus jagalah kebersihan di situ. Kemudian hati-hati, jangan latah melakukan misalnya cebok dengan daun sirih, cebok dengan betadin, itu justru akan menyebabkan gangguan kuman baik, keseimbangan asam basa yang ada di vagina. Itu juga akan menyebabkan keputihan. Kan? Jadi cukup dicuci dengan air bersih saja. Ya. Bagi yang telepon silakan dicoba kembali di 0852 7732 3266. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang ada dari Pekanbaru ini. Kita angkat penelpon dulu dokter ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Dari Riri di Sumbar. Dengan siapa? Dijauhkan dulu radionya Ibu biar nggak swing. Dari Riri di Sumbar. Dari Ririn di Sumbar. Oh, Sumbar. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Ya, silakan Bu. Iya. Ana sudah menikah hampir 2 tahun dan bulan kemarin cek di USG ada kistanya kista coklat sebesar 8 cm. Biasanya kalau yang 3 bulan kebelakangan ada terasa sakit, tapi bulan-bulan sebelumnya sakitnya Masya Allah, dan terus sudah kontrol ke dokter kandungan dan sudah melakukan terapi FIS dan alhamdulillah kedua tuba anak paten. Jadi apa kiat yang harus Anda lakukan agar bisa segera hamil dan kistanya bisa hilang tanpa dioperasi? Dan satu lagi dokter, kalau seandainya anak hamil dalam ada kista, apakah tidak berbahaya bagi janin? Gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ririn di Sumbar. Silakan dokter. Ya, jadi alhamdulillah dari hasil pemeriksaan HSG ternyata kedua tubanya paten. Berarti insya Allah bisa hamil, ya, bisa hamil. Jadi syarat untuk hamil itu ada 3, ya. Yang pertama kedua tubanya paten. Yang kedua sperma suami harus bagus, ya, normal. Kemudian yang ketiga, kedua induk telur ibu itu harus mampu menghasilkan sel telur. Nah, ya kan? Jadi kalau ketiga syaratnya itu terpenuhi, insya Allah ibu akan hamil. Nah, jadi kalau tidak salah tadi kistanya cuma 1, kan? Hidung telur itu ada 2 kiri kanan. Jadi kalau misalnya katakanlah ovarium yang kiri kena kista, yang kanan bagus, berarti bisa hamil karena yang kanan itu mampu menghasilkan sel telur. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau yang kistanya sebelah kanan, barangkali ovarium yang kiri mampu menghasilkan sel telur sehingga bisa hamil. Jadi secara teori ibu bisa hamil. Kemudian kalau nanti sudah hamil, bisa jadi kistanya mengecil pelan-pelan, bahkan ada beberapa kasus setelah hamil itu kistanya akan menghilang. Menghilang. Ya. Kemudian apakah hamil itu akan berbahaya karena kista? Tidak, ya, karena kista udah jelas tadi kista endometriosis itu merupakan kista kategori tumor jinak, jadi dia tidak berbahaya dan juga tidak ada pengaruh terhadap kehamilannya, ya. Jadi mudah-mudahan ibu cepat hamil, ya. Amin ya Allah.
Pertanyaan dari Pekanbaru tadi kita pending dokter, karena ini sepertinya porsinya Prof Maimun ini. Oh ya. Kita lanjut dari Ibu dari Tangerang. Ya, Tangerang. Pertanyaannya, Assalamualaikum, izin bertanya, Ana berusia 47 tahun. Ya. Ada miom dokter ya? Ya. Yang terakhir terdeteksi 10 cm. Ya. Sekarang miom jika diraba berasa keras. Ya. Pertanyaannya, bagaimana dan apa yang harus saya lakukan supaya miom saya tidak bertambah besar dan tanpa harus dioperasi, dokter? Ya. Usia sudah 47, dokter. Sudah 47 ya. Kemudian miom sudah 10 cm. Ya. Jadi ini miom atau nama lengkapnya lah mioma uteri, ini juga kategori tumor jinak pada rahim. Dia tidak berbahaya. Ya. Seandainya ibu nanti misalnya dalam jangka waktu 1-2 tahun ke depan ibu menopause, ya, menopause berarti hormon estrogennya sudah stop. Ini miomnya bisa mengecil sendiri, Namun ibu bisa mulai sekarang mengurangi asupan estrogen dari luar. Ya. Misalnya mulai sekarang jangan lagi makan tempe tahu ya, seperti kacang-kacang kedelai itu dihindari ya. Jangan minum susu kedelai atau soya ya, sehingga dia bisa mengecil sendiri ya. Kemudian kalau ibu tidak mau operasi, bisa juga ibu ke dokter setempat untuk disuntik ya. Disuntik obat seperti Endrolin, Tapros, itu juga akan menyebabkan miom itu bisa mengecil ya. Jadi kalau memang tidak mau operasi, itu salah satu jalan keluarnya. Namun kalau ibu operasi lebih bagus, karena 10 cm itu kan berat juga di perut ya. Karena operasinya juga tidak berbahaya. Itu hanya diangkat miomnya aja, rahimnya nggak ada apa-apain. Jadi rahimnya itu insya Allah selamat. Karena sebagian ibu-ibu yang ditakutkan adalah apabila miom diangkat, jangan rahim ikut diangkat ya. Jadi barangkali itu jawabannya. Demikian Ibu yang ada di Tangerang tadi. Kemudian selanjutnya dokter, ini dari Bu Dewi Mayangsari yang berada di Jakarta Timur, Durensawit, dokter. Pertanyaannya, setiap haid selalu merasa kesakitan sampai lemas, enggak tahan sampai harus minum obat, dokter. Dan sakitnya itu hampir seminggu. Tapi itu kadang-kadang, dan kaki juga kram. Ini bagaimana solusinya, dokter? Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau kista ovarium itu nyeri haidnya itu biasanya terjadi pada hari pertama, kedua ya. Hari ketiga mulai berkurang, hari keempat itu menghilang ya. Namun kalau misalnya ada wanita yang mengeluh nyeri haid full sampai 1 minggu, itu mungkin bukan kista ya. Mungkin itu penyebabnya lain. Yang sering adalah adenomyosis. Jadi ada tumor pada rahim. Tapi bukan jenis mioma uteri ya. Kalau mioma uteri, tumor rahimnya itu tidak nyeri dia. Cuma kalau haidnya itu keluarnya agak banyak, agak bergumpal darah haidnya ya. Namun ini lebih kepada adenomyosis. Tentunya yang terbaik adalah ibu di USG supaya ketahuan apa itu penyebab nyerinya ya, sehingga bisa langsung ditangani ya. Kemudian dokter, pertanyaan selanjutnya ini dari ibu yang ada di Bekasi Timur. Pertanyaannya, saya ada keluhan sudah hampir 2 tahun tidak haid karena efek KB 3 bulan. Dan sudah berobat ke dokter OB-GYN. Ternyata saya ada kista ovarium 6 cm dan diberi obat dokter supaya cepat haid. Tapi sampai sekarang belum haid, dokter. Dan saya ada kistanya mengecil, dokter. Kecil, sampai 1 cm ya. Kenapa saya belum haid, dokter? Padahal sudah terapi obat hormon. Ini bagaimana, dokter? Ini adalah keluhan yang paling sering terjadi ya. Ibu-ibu yang mengikuti atau ikut KB suntik. KB suntik itu ada 2 sebetulnya. Ada yang suntik tiap bulan ya, misalnya kita disuntik Cyclophem ya tiap bulan. Ada yang disuntik 3 bulan sekali, yang Depo-Provera ya. Yang jadi masalah adalah yang suntik 3 bulan sekali. Rata-rata pasien yang suntik KB 3 bulan sekali itu sampai 2 tahun tidak haid. Kenapa tidak haid? Karena obatnya sudah numpuk di tubuh.
Iya. Tumbuh. Jadi walaupun dipancing sebulan 2 bulan itu nggak langsung haid ya. Jadi butuh waktu yang lama, untuk istirahat dulu, tidak suntik sampai setahun, insya Allah nanti akan haid ya. Tapi lama, nggak langsung misalnya selama ini 3 bulan sekali suntik, kemudian karena kepindah haid tiba-tiba stop suntik, bulan depan haid enggak, bisa jadi 6 bulan lagi baru haid atau tahun depan baru haid. Ini salah satu memang kelemahan dari obat suntik 3 bulan ya. Gak apa-apa, lama-lama itu haid lagi. Akan haid lagi dokter ya. Cuma baik. Lama. Demikian Ibu yang bertanya di Bekasi Timur. Mudah-mudahan pantau terus siaran kita baik dari YouTube, media sosial kita ataupun via streaming. Ini dari pertanyaan dari Subulus Salam dokter. Ya, ini pertanyaan dari pendengar lokal kita ini. Ya. Pertanyaannya, saya seorang muslimah umur 37 tahun. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan dokter. Ya. 1, apakah kista kelenjar Bartholin berpengaruh dengan kesuburan wanita dan bisa menyebabkan tidak bisa hamil? Pertanyaan kedua, kelenjar Bartholin saya sudah pernah dioperasi 5 tahun sebelumnya, namun sekarang muncul kembali. Apakah penyebabnya dan bagaimana cara pengobatannya tanpa operasi dokter? Iya. Jadi kista Bartholin ya, nama lengkapnya itu kista Bartholini. Iya. Jadi kista yang muncul di bibir kemaluan, bibir kemaluan atau di vagina. Jadi dia bisa di bibir kemaluan sebelah kiri atau di bibir kemaluan sebelah kanan. Penyebabnya karena kelenjar Bartholininya itu tersumbat. Jadi memang di kiri kanan dari dari bibir kemaluan itu ada 2 kelenjar kiri kanan, namanya kelenjar Bartholini. Nah, kelenjar ini gunanya adalah untuk menghasilkan cairan, sehingga pada saat melakukan hubungan suami istri itu basah dia, tidak nyeri ya. Namun apabila kelenjar ini tersumbat, jadi mirip seperti jerawat. Kalau misalnya pori-pori mukanya itu kotor tersumbat, muncul jerawat. Begitu juga dengan kelenjar. Kalau misal tidak dijaga kebersihannya, kotor ya, kemudian ini tertutup dengan debris, tertutup dengan kotoran, akibatnya tersumbat kelenjarnya, muncullah kista. Dioperasi bisa kambuh lagi, bisa kambuh lagi ya. Jadi harus jaga kebersihan. Jaga kebersihan dokter ya. Namun kista Bartholini ini tidak ada hubungan dengan seseorang tidak bisa hamil, kecuali secara nggak langsung barangkali karena ada kista Bartholini besar situ, akhirnya orang nggak campur-campur, nggak hamil ya. Ya. Demikian Ibu yang ada di Subulus Salam ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang dijawab dokter tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada yang dari Bandar Lampung nih dokter. Ya. Pertanyaannya, saya wanita sudah berusia 34 tahun dan belum menikah. Memiliki keluhan area kewanitaan saya berbau kurang sedap. Apa penyebabnya nih dokter? Bagaimana solusinya? Ya. Itu bisa jadi karena adanya infeksi pada vagina atau pada mulut rahim. Iya. Nah, jadi itu harus diperiksa supaya kita tahu penyebab infeksinya apa, kemudian akan diberikan terapi. Ya. Kalau penyebabnya karena kuman, tentunya akan diberi antibiotik ya. Kalau misalnya penyebabnya karena misalnya ada jamur ya, akan diberi obat-obat untuk jamur ya. Jadi harus dilihat dulu keputihannya, mulai bentuknya, warnanya ya. Ya, sehingga kita bisa tahu penyebabnya, baru di terapi. Ya. Demikian Ibu yang ada di Bandar Lampung, mudah-mudahan bisa mendengar siaran kami atau siaran STA TV di sore hari ini. Pertanyaan dari saudari kita di Lampenerut dokter. Ya. Pertanyaannya, saya ingin menanyakan kepada Dokter Hasan, saya ada penyakit miom dan kista. Jadi kistanya sudah diangkat, dokter, pas operasi ya. Diangkat dokter pas operasi. Tapi miomnya masih ada, posisinya di pembuluh darah. Bagaimana ini dokter? Apakah kistanya bisa tumbuh lagi dan miomnya masih bisa membesar? Nah, ini bagaimana dokter? Ya, jadi tergantung usia pasien ya. Kalau pasien masih usia reproduktif ya, masih usia 30-an, 40-an ini kan masih sehat dia kan? Artinya hormon estrogennya itu masih tinggi di dalam badan ya. Kemungkinan kistanya bisa muncul lagi
Miomnya pun bisa semakin membesar kalau dia tidak menjaga pola makan. Ya, dia harus mulai pantang seperti kedelai itu ya, supaya tidak membesar ya. Memang kista yang dioperasi itu kadang-kadang bisa muncul lagi. Ada juga pasien yang tidak muncul ya. Jadi tergantung kondisi tubuh masing-masing ya. Namun untuk operasi itu sendiri, kalau misalnya operasinya dilakukan pengangkatan kista sekaligus dengan hidung telur, itu insya Allah nggak muncul lagi dia. Nah, karena tempat munculnya udah nggak ada, udah diambil semua. Nah, begitu juga dengan miom. Ada miom misalnya kena pada orang usia 45, anak udah cukup. Jadi udah pada saat operasi itu yang diangkat bukannya miom, sekarang rahimnya diangkat. Jadi dia nggak muncul lagi. Nggak muncul lagi dokter ya. Baik, demikian Ibu yang bertanya di Lampen Road, Banda Aceh. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari Kecamatan Jipang, Kecamatan Bantar Kaung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dokter. Banyak-banyak jauh-jauh nih pendengar kita. Saya ibu rumah tangga usia 52 tahun, masih mengalami menstruasi. Beberapa bulan terakhir ini siklus haid saya terasa lebih sering. 1 minggu haid, 1 minggu tidak. 1 minggu berikutnya haid lagi, dan volumenya lebih sedikit dokter. Apakah ini tanda-tanda menjelang menopause dokter? Ya, itu gejala premenopause. Jadi gejala premenopause adalah gejala yang muncul ya 2-3 tahun sebelum menopause. Nah, jadi gejalanya adalah terjadi haid yang tidak teratur. Jadi haidnya suka-suka. Ya. Dia pas jarang nanti 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Giliran sering sebulan bisa 2 kali. Ya, nanti kadang banyak, kadang sedikit. Ya kan? Biasanya disertai dengan gangguan emosional. Ya. Biasanya orangnya itu nonton sinetron nangis, ya kan? Kemudian di rumah nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba marah gitu ya. Itu biasanya sudah ada gangguan, ada juga gangguan emosi ya. Itu gejala premenopause. Demikian Ibu yang ada di Brebes, Jawa Tengah ya. Demikian tadi jawaban dari Dr. Hasan. Ini dari Medan dokter. Hamba Allah dari Medan, pertanyaannya, apakah nyeri atau sakit saat menstruasi dapat dihilangkan secara total dokter? Ya, kita angkat kistanya. Ya, kita angkat kistanya. Mudah-mudahan setelah diangkat kista tidak muncul lagi. Nah, tidak muncul lagi. Kalau muncul lagi ya sakit lagi dia. Ya. Demikian Ibu yang bertanya dari Medan. Ya. Kemudian ini dari Ulfa dari Banda Aceh dokter. Pertanyaannya, 2 bulan yang lalu qadarullah anak keguguran, tapi sampai sekarang belum haid. Apakah itu hal yang normal atau tidak? Anak punya riwayat haid tidak teratur. Apa yang harus Anda lakukan dokter? Ya. Jadi memang ada beberapa pasien setelah keguguran dia haidnya nggak dapet ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu udah masuk kategori gangguan haid. Namun kalau dia mau haid itu bisa dipancing untuk haid. Ya. Tergantung apakah dia ingin segera hamil atau tidak. Karena biasanya ada orang setelah keguguran dia nggak mau hamil dulu. Dia mau hamil jaraknya entar 3 bulan atau 6 bulan kemudian ya. Kalau memang seperti itu ya udah nggak haid nggak apa-apa. Nggak usah dipancing dulu. Karena kalau dipancing nanti dia haid. Bisa haid kemudian dia bisa hamil. Bisa hamil dokter. Jadi orang yang tidak haid sampai beberapa bulan itu biasanya tidak terjadi masa kesuburan. Jadi nggak akan hamil. Jadi ada untungnya juga. Iya. Demikian Ibu Ulfa yang ada di Banda Aceh. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini Umu Ibrahim di Banda Aceh juga. Bismillah, semoga Allah menjaga dokter dan keluarga. Amin. Selama pandemi ini untuk berobat ke rumah sakit agak mengkhawatirkan. Kira-kira efek samping apa yang harus diwaspadai selama mengkonsumsi obat hormon dalam pengobatan kista ovarium? Karena jika ada keluhan, terkadang tidak tahu apakah masih dianggap normal atau tidak, dan apakah mood swing termasuk efek yang umum terjadi dokter? Ya, memang ada beberapa pasien yang dilakukan terapi hormonal untuk kista ovariumnya ini ya. Dia memang ada gangguan haid. Ya. Kebanyakan gangguan haidnya itu dalam bentuk haidnya jarang. Ada beberapa pasien yang disuntik endrolin, tapros ya, atau diberikan tablet pisan ya. Setelah dia minum itu memang kista itu mengecil, tapi dia nggak haid.
nggak haid sampai 1 bulan 2 bulan, itu nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Demikian Umu Ibrahim yang ada di Banda Aceh. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari Umu Ammar. Ya. Umu Ammar di Banda Aceh. Pertanyaannya, apa saja tanda-tanda kista dan apakah kista bisa hamil dokter? Maksudnya orang yang menderita kista, mungkin kistanya nggak bisa hamil dokter. Ya. Jadi kista itu, saya ulangi lagi, kista itu adalah munculnya benjolan yang bersih cairan pada salah satu hidung telur, bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Ya. Kadarullah wanita itu diberikan Allah 2 hidung telur, kiri atau kanan. Jadi seandainya yang kiri kena kista, insya Allah bisa hamil karena yang kanan bagus. Atau kalau yang kistanya sebelah kanan, insya Allah bisa hamil karena yang kiri bagus. Masalahnya adalah kalau kistanya kiri kanan, ini baru nggak bisa hamil. Itu harus diterapi, dikecilin kistanya atau barangkali dioperasi. Ya. Ada juga ibu-ibu tidak pengen operasi, kistanya hilang, bisa dilakukan laparoskopi. Laparoskopi itu kalau orang awam menganggap seperti ditembak aja, jadi tanpa operasi kan kistanya bisa dihilangkan. Kalau gejala kistanya sendiri itu tanda-tandanya itu biasanya adalah salah satunya adalah kalau haid itu nyeri. Jadi khas kista kalau haid nyeri, kalau nggak haid nggak nyeri dia. Nah, kemudian kalau kista sudah mulai membesar, kadang-kadang kalau ibu-ibu tuh memegang perutnya ya di bawah pusat itu kok seperti teraba ada bola, tapi kayak bola kasti gitu ya. Tapi ditekan dia nggak sakit, tapi bolanya itu seperti lunak ya. Seperti karena dia memang kista itu sebenarnya kantong yang bersih cairan ya. Saya rasa itu gejalanya ya. Demikian Umu Ammar yang ada di Banda Aceh, yang mudah-mudahan sakitnya segera sembuh dokter ya. Ini pertanyaan terakhir dokter yang bisa kita jawab di sore hari ini. Sisa-sisanya kita diskusikan nanti apakah kita sambung Sabtu depan dokter atau bagaimana nantinya. Pertanyaan ini dari Lailul dari Jepara dokter. Dokter mau tanya, saya haidnya kok lama ya gitu ya. Seminggu bersih, besoknya keluar ngeplek. Kadang-kadang kayak lendir coklat sampai 1 minggu. Terus keluar darah setelah berhubungan, dokter. Ini bagaimana? Ya. Jadi ini ada 2 hal di sini ya. Yang pertama adalah haidnya itu lama ya. Kalau haid lama itu bisa karena gangguan hormonal. Jadi ketidakseimbangan hormonal. Di sini barangkali estrogennya lebih tinggi, lebih tinggi sehingga haidnya itu lama ya. Itu bisa ke dokter untuk distabilkan hormonnya. Nanti akan diberi obat supaya terjadi keseimbangan hormonal sehingga haidnya bisa teratur lagi seperti gadis ya. Kemudian mengenai setelah berhubungan keluar darah itu harus diperiksa apakah pada mulut rahimnya itu ada lesi atau tidak ya, apa terjadi erosio. Nah, ini berhubungan dengan tadi itu. Barangkali perlu di pap smear supaya kita tahu penyebabnya kenapa kok setelah berhubungan badan ya perdarahan ya. Jadi memang sebaiknya segera ke dokter kandungan setempat. Demikian dokter, tanpa terasa sudah 60 menit ini kita sharing sama pendengar di mana saja berada dan masih banyak kali tersisa pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan dokter menyempatkan waktu lagi untuk mungkin kita jawab Sabtu depan ya. Ya, Sabtu depan insyaallah. Jadi apa istilahnya itu gelombang kedua? Sesi kedua. Insyaallah dokter ya. Insyaallah. Baik para pendengar, jazakallah khair dokter sudah sharing ilmu bersama para pendengar kita di sore hari ini. Dan mohon maaf pada para pendengar yang pertanyaannya belum sempat terjawab di hari ini. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita lanjutkan kembali dan dokter diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berbagi ilmu lagi dengan kita di studio ini. Dan terima kasih kepada manajemen radio di daerah yang ikut menyemarakkan kajian kita ini. Edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang sehat. Terima kasih kepada manajemen Radio Alkans Kota Langsa, Radio Asunah Takengon, Radio Vinapira Kota Loksmawi, dan Radio Lauser Aceh Tenggara Kota Cani. Mudah-mudahan acara kita ini insya Allah kerjasama yang baik ini terus berlanjut, memberikan edukasi kepada masyarakat
insya Allah kita hadirkan dokter-dokter spesialis untuk berbagi ilmu dengan kita semua dan menjawab keluh-keluhan para pendengar kami yang ada di daerah dan ada di seluruh Indonesia yang bisa. Tadi ada dari pertanyaan dari Malaysia belum terjawab, dokter. Mudah-mudahan minggu depan bisa terjawab. Ini yang dapat kami sampaikan, saya kru yang mewakili bertugas di sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.